Dukun cilik yang fenomenal di tahun 2009 dan viral pada masanya dikarenakan Ponari menemukan batu petir yang dianggap ajaib dan dipercaya banyak orang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hal tersebut membuat heboh desanya, yaitu Megalu Jombang, dikarenakan orang-orang berbondong-bondong ke rumah Ponari untuk mendapatkan air suci hasil celupan dari batu ajaib tersebut. Dan tentunya hal ini pernah membuat Ponari menjadi seorang miliarder. Tapi bagaimanakah nasib Ponari saat ini? So, ini dia kisah Ponari sang dukun cilik. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Untuk memulai video ini, pertama-tama aku harus pergi ke rumah Ponari yang berada di Desa Megalu, Jombang, Jawa Timur. So guys, aku udah sampai di Jombang dan sekarang ini tadi aku baru check-in di hotel, nyimpen barang, langsung jalan lagi bersama Bang Firman dan Bang Irfa, insinyur Fak gitu loh. Alasan aku bertemu dengan Firman dikarenakan Firmanlah yang akan membantu aku dalam pertemuan dengan Ponari. Detailnya tentang koneksi Firman dan Ponari akan aku ceritakan nanti supaya nyambung ceritanya. Jadi mereka yang akan bantuin kita untuk ke tempat Ponari, soalnya mereka kenal sama Ponari juga, so jadi lebih mudah untuk berinteraksinya. Kalau aku datang sendiri kan mungkin takutnya agak canggung gitu loh guys. Jadi kita akan pergi langsung ke tempat ke rumahnya Ponari. Sebelum ke rumah Ponari, aku sempatkan diri untuk membeli buah-buahan. Aku nggak mau pergi dengan tangan kosong, jadi beliin sesuatu. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Ponari, jujur saja membuat aku sedikit panik dan juga overthinking. Karena aku belum pernah bertemu dengan Ponari dan tidak tahu seperti apakah sifat atau karakternya. Walaupun Ponari telah setuju melakukan video ini, tetap saja aku merasa gugup. Oh ya, by the way, gang menuju rumah Ponari dinamai dengan nama Jalan Ponari. Hal ini membuktikan betapa pengaruhnya Ponari di desa ini. Oke, jadi kita berhenti di sini. Kita akan lanjutin dengan jalan kaki ya. Soalnya mobil nggak bisa masuk juga dan banyak yang jemur beras. Yuk. Deg-degan. Kamu ketemu pacar. Hai. Pak Ponari. Salam kenal. Pak, salam kenal Pak. Ini ada bingkisan buat kamu nih. Pak. Terima kasih ya. Moga. Jangan lupa. Kira lamaran nih Bang Pak. Kesan pertama ketika aku bertemu dengan Ponari adalah Ponari ternyata masih sangat mirip dengan muka masa kecilnya. Setelah itu yang aku rasakan adalah Ponari agak sedikit pemalu dan sedikit berbicara. Jujur saja aku pun sempat merasa khawatir jika Ponari sedikit berbicara, sebab bagaimana bisa aku menggali lebih dalam jika Ponari enggan berbicara. Tapi aku pun berpikir positif. Mungkin saja karena kita baru kenal dan wajar jika kita sedikit canggung. Oleh karena itu, aku pun tidak mau terburu-buru menanyakan pertanyaan berat dan lebih bersantai sambil bercanda ditemani sajian dari keluarga Ponari. Guys, kacangnya masih ada tangkainya nih. Mantap. Bu, aku cobain ya, Ibu.
Fresh banget, enak. Namanya siapa itu Ponari? Alifa. Alifa ya. Sama lo anak kita Susian. Kayaknya nikahnya kita bareng. tahun 2019 ya nikah. Tahun 2019. Nikahnya kan? Ya sama. Setelah setengah jam saling berinteraksi, akhirnya Ponari dan aku pun mulai merasakan kedekatan. Setelah itu, Ponari pun mengajak aku untuk berkeliling desanya. Istrinya Ponari ini. Siapa namanya Kak? Aminatus Yuro. Hah? Aminatus Yuro. Amina Tusiro. Oh iya, Ponari ternyata sudah menikah pada tahun 2019 dan sudah memiliki satu momongan. Tinggi juga kamu ya? Tinggi. Yang datang berobat itu datang sendiri gitu ya? Kemauan sendiri gitu ya? Kemauan sendiri. Mereka yang mempercayai kalau bisa kayak gitu ya? Iya. Kan kamu dulu dijulukin dukun cilik gitu ya? Dukun cilik ya. Dukun cilik apa sih sebutannya? Dukun Iya, cilik. dukun cilik. Tapi banyak juga ya sebutan-sebutan lain gitu. Banyak. Apa aja contohnya? Anaknya gludok. Hah, anak lu? Anak petir. Anak petir, apalagi? Ada adiknya Ponari. Batu ajaib. Batu ajaib. Sekarang masih mau nggak disebut seperti itu? Kayak dukun cilik nih, kayak aku sebutin. Ponari dukun cilik masih mau nggak atau suka nggak disebut seperti itu? Ya gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sudah terbiasa. Udah terbiasa ya. Tapi kalau sekarang panggil dukun cilik itu, lah sekarang udah besar ya. Udah Dukun ngejok cilik kan juga. ya aneh itu. Iya sih, udah nggak cilik lagi ya. Iya. Dukun besar ya. Dukun besar. Nah di sini dulu Ngambil apa? nemunya. Nemu batunya di sini. Jadi nggak jauh dari rumah ya. Dulu kan bisa ke situ. Oh dulu nggak kayak gini ya. Dulu nggak ada jalan kali kayak gini ya. Nggak ada Ini dulu apa ya? tanah merah ya. Kalau hujan Ini becek-becek gitu ya. Kamu dulu kaget nggak sih banyak orang datang ke rumah? ya awal kaget ya. Kaget ya? Kaget. Dari mana aja yang paling jauh tuh dari mana yang datang berobat? Singapura. Singapura, Aceh, Ya, ada. Aceh ada. Merauke ada dari Papua. Papua ada. Ada ya, seluruh Nusantara datang ya, Indonesia ya. Dulu. So guys, kita berada di kampungnya Ponari, Desa Ponari ya. Ini Desa Ponari kan? Jalannya Desa Gedung Sari. iya, Gedung Sari, Jalan Ponari. Gang Ponari. Jalan Ponari bener ada itunya. Waktu pertama kali viral-viral gitu, orang kampung sini pasti bingung dong ya. Banyak orang TV kan datang kan ya. Bingung dong orang-orang kampung. TV dulu belum apa koran. Koran ya, wartawan-wartawan gitu ya. Tapi akhirnya TV-TV kan banyak Iya. yang datang kan. Habis koran tuh banyak. Banyak ya. By the way nih, batu petir itu masih ada nggak? Masih. Masih ada? Di mana? Di rumah. Oh, masih ada ya. Pernah nggak sih ditawarin sama orang kayak gue mau beli nih batunya 1M, 2M? Pernah. Kira-kira berapa? Tawaran paling tinggi? Satu. Tapi nggak dijual? Enggak. Oh. Oh dulu rumahnya di sini ya. Dan ini pernah jadi tempat pengobatan sementara gitu ya. Iya pernah. Pernah di sini ya. Udah nggak layak dan dibangun rumahnya yang ini nih yang baru nih 2009. Berarti ini rumah hasil dari pengobatan gitu ya. Iya. Kamu ada tarifnya nggak sih? Tarifnya atau sukarela? Dulu enggak ada. Sukarela aja ya. Paling gede nih. Yang ngasihnya tuh paling gede berapaan? Yang setahu kamu? Tahu tuh enggak tahu kan. Kan dimasukin kotak. Oh semua dicampur gitu ya. Tapi pernah nggak kayak satu hari bisa dapat 100 juta gitu? Lebih. Uang dulu 2009 ya? Iya. Segini. Uang segini uang. Itu mah udah tinggal ditimbang aja kali duitnya nggak dihitung ya. Ya di Kresek. ditata sama aja tinggal ganti U sama A ya. Yang ngasih paling aneh. Paling aneh masih mobil beda. Mobil, Cariin rumah bareng di Jakarta ya. rumah Pernah sama orang Jakarta Iya. nggak ambil.
Kenapa? Gak tahu dulu, masih polos begitu. Kalau sekarang saya tawarin rumah mau? Oh, kalau sekarang ya ambil lah. Mulai sepi, mulai redup tuh di tahun berapa? Tahun Mau 2011. 2011 udah mulai sepi gitu ya. Akhirnya kan sempat redup tuh. Sempat kerja gitu kan ya. Sempat. Kerja apa terakhir? Sempat ke pabrik pernah. Kerja pabrik. Yang kemarin terakhir dibayar berapa? Triplek. Oh, triplek. Berarti 23.000. Hah? Kerja 23.000 gajinya? Seminggu? Borongan gitu. Oh, kerja borongan? Iya. Bersihin apa? Itu tai ayam dah. Bersihin kotoran ayam? Ah, Dibayar berapa itu? 3 hari. 300-an. 300.000 kurang. Stand up aja lah, stand up. Iya. Boleh. Stand up, kalau bikin YouTube kan? Boleh. Iya. Dan Ponari ini mau nyoba-nyoba stand up ya? Iya. Belajar sama Bang Firman? Ini Bang Firman? Iya. Sini dong. Gimana nih kok bisa stand up gitu? Aku juga bingung loh, sempat ngeliat loh kok Ponari stand up. Ini serius apa enggak? Betul, soalnya apa ya? Aku tuh ngajak dia stand up, soalnya kan dia dulu dukun cilik. Udah gede kan, pasti pemikirannya udah lebih personal daripada dulu. Makanya aku tertarik ngajakin stand up. Juga banyak cerita juga ya. Betul, pasti kan orang-orang nggak tahu nih, kayak orang pas dia zaman kecil dapat mobil tiba-tiba, Iya. terus dapat rumah gitu-gitu kan pasti menarik. Dan Menarik, orang ya. perlu ngerti nih harus ini. Setelah sharing-sharing dengan Ponari, aku pun diajak Ponari untuk makan bareng di rumahnya. Dan aku pun merasa Ponari sudah mulai dekat denganku. Sampai-sampai Ponari pun mengeluarkan batu petirnya yang dianggap batu ajaib tersebut untuk aku lihat. Waktu itu kan hujan-hujan gitu kan. Terus akhirnya ada petir gitu loh. Ada petir itu nyambar di kepalanya nih. Kepala enggak nyambar ya, satu cekil dada. Satu cekil. Lopuk. Panas mas, masalah mas. Akhirnya ngelihat langsung batu petir yang paling viral di dunia. Nggak apa-apa Bu, ngomong aja. Ibunya Ponari ternyata lucu banget, asik banget orangnya. Aku suka banget. Bu, joknya mana Bu?